Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi masih di suasana bulan Ramadan tahun ini ya. Semoga ibadah kita semua masih tetap terjaga, kualitasnya tidak hanya nahan lapar, haus, tapi juga ibadahnya juga tetap dijaga. Nah, sobat jagongan, sebelum kita mulai nih, tamu kita kali ini spesial nih. Pokoknya acara ngobrol santai di Jagongan Yuk ini spesial terus deh, mudah-mudahan ya, doain, makanya Amin. Ya. dukung terus nih channel ya, subscribe, like, komen, share di sosial media sobat jagongan semua. Nah yang buat udah ya, buat yang udah nih, terima kasih sobat jagongan untuk dukungannya ya. Jangan sungkan, sekali lagi ngingetin kalau nonton biasain sampai selesai biar kebagian endingnya, jangan cuma di awal-awal aja. Oke, tidak berlama-lama sobat jagongan, kita langsung ngobrol. Nah kali ini gue Iwan nih mau ngobrol sama masih teman sekolah nih, teman sekolah tapi punya usaha, dia menggeluti usaha ekspedisi. Kayak gimana serunya ekspedisi, pasti banyak tantangannya dong. Namanya orang jalanan ya, pasti banyak ceritanya. Nah, kita langsung aja berkenalan sama pengusaha ekspedisi angkutan jalan raya, Mas Hmm. Aris Jatmiko. Selamat datang Mas Aris. Terima kasih Bang Iwan atas undangannya. Sami-sami Mas Aris Eh, sudah menyempatkan waktu untuk datang di studio Sawangan. Ya, Siap. studionya Jagongan nih. Jadi Iya, base camp nih tempatnya makasih nih. Om Heru. Eh, Oke, macet nggak tadi, Riz? Lumayan. Lumayan ya. Nah, tadi jam 1 lewat dikit lah dari rumah. Oke. Ah, Nah, ya memang begitulah di justru daerah-daerah pinggiran ini, pinggiran Jakarta ya, pinggiran Jakarta kan justru banyak pemukiman dan memang kendalanya justru di weekend, di akhir minggu itu, Sabtu, Minggu itu justru lebih rame iya, trafiknya. betul. Tapi biar gimana pun terima kasih atas kedatangannya, berkunjung, kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol santai, Ya. walaupun suguhannya kering dulu nih sementara nih. Belum waktunya kita makan minum. Iya. Ngobrol sampai buka nggak apa-apa. Ya buka-buka aja kayak apa ntar kita buka. Oke. Nah, Riz, ini kan Aris kita tahu menggeluti usaha di ekspedisi ya, khususnya Hmm. pengiriman barang. Hmm. Nah, di trucking atau yang tidak hanya truk itu kan hanya istilah angkutannya, Hmm. modanya ya. Ya. Nah, tapi juga mungkin kendaraan yang lebih kecil atau bahkan yang lebih besar. Kalau boleh cerita sedikit nih, Riz, kapan mulainya sih, Riz? Kalau mulai apa namanya bisnis sendiri ya Hmm. istilahnya diri sendiri itu sekitar tahun 98, 99, Duh, 98 habis lah. rusuh dong? Iya, Habis justru pas kerusuhan habis Jakarta? kerusuhan itu, Heeh. saya beraniin diri ya untuk bisa pisah nih Hmm. dari, apa namanya, usaha yang tadinya memang digeluti oleh orang tua. Oke. Nah, asal mulanya memang, eee, saya ini terjun di ekspedisi karena memang orang tua saya juga kedua-duanya, bapak dan Hmm. ibu saya dulu ekspedisi. Oke. Heeh. Jadi, bapak dulu memang di Surabaya, asalnya Hmm. memang Surabaya, Hmm. eee, satu kantor dengan ibu saya dulu. Heeh. Nah, Terus di satu ekspedisi, satu PT, terus bapak saya tuh sama teman-temannya buka usaha buka sendiri, sendiri berempat, bendera sendiri heeh, ya. masih posisi di Surabaya. Hmm. Terus bapak itu hijrah ke Jakarta untuk Oke. buka cabang yang di Jakarta, Oh, itu justru cabang yang utamanya di di Surabaya, kemudian Surabaya. Bapak hijrah ke Jakarta dan Ya, buka cabang. ya. Nah, itu yang memberanikan diri pertama kali ke Jakarta itu Hmm. almarhum bapak saya. Oke. Nah, itu terus, saya nggak tahu itu waktu itu udah nikah atau belum, Hmm. cuma setelah itu bapak sama ibu nikah,
ibu kembali ke Solo. Oke. Heeh. Selama bapak saya di Jakarta, ibu Hmm. saya di Solo, gitu. Hmm. Sampai akhirnya, sampai tahun 81 bapak saya meninggal, Hmm. langsung diganti nama ibu, Ibu, sama ibu, oh, iya. ibu ke Jakarta. Heeh. Itu Oh. aja saya udah di Jakarta juga itu. Iya, iya, iya. Heeh, Iyalah di kita sini. SMA di Jakarta, Iya. gimana? Iya, betul. Nah, Iya. itu asal mulanya, terus ibu ngelanjutin yang di Jakarta. Mhm. Waktu itu saya posisi masih SD ya. Mhm. Nah, sebenarnya, kalau saya sendiri di bidang angkutan, apa namanya, di transportasi, saya Mhm. kenal itu memang dari kecil. Mmm. Saya dulu sering dibawa almarhum bapak ke kantornya, kalau lagi libur Iya, iya. Minggu gitu, Sabtu Minggu. Nah, disitulah saya kenal dengan yang truk, Oh. angkutan dulu juga punya sama bapak punya oplet, Mmm. heeh, heeh, di Angkutan situ penumpang. heeh, tempat penumpangnya. Situ udah mulai kenal namanya trucking, terus angkutan penumpang. Mhm. Nah, Iya, iya, sampai iya. akhirnya, kita lulus SMA ya, Heeh. saya akhirnya ikut aktif bantuin ibu, Oh. heeh. Nah, sambil kuliah gitu, Oke. asal Nah, mulanya. berarti memang bukan, sesuatu hal yang baru gitu ya, karena memang berdasarkan latar belakang juga dari bapak, ibu memang sudah di bidang usaha yang sama, Betul, dan heeh, dunia ini bukan dunia yang benar-benar baru, balik lagi ke seperti saya bilang tadi bahwa dunia ini memang dari kecil pun sebetulnya udah kenal udah gitu kenal. kan. Memang dari kecil tukang ayam, Oh iya, heeh. tukang ayam loh, Bu. Enggak, Kak, tukang ayamnya gini, eee, saya dari kecil Heeh, memang udah dibiasain tuh pergi sendiri-sendiri. iya, Jadi kalau misalkan liburan nih, dulu mhm, SD ya liburan, SMP, kita tuh liburan ke Solo, itu cuma dibeliin tiket sama bapak, nah, dianterin oh, ke stasiun, sendiri. udah kurang, Ya berdua sama adik, iya, itu iya, masih iya, SD kelas 4, kelas 5 mhm, SD itu, saya udah udah travelling sendiri udah bahasa sekarang. sendiri gitu, ya, heeh, Oke, nah di perjalanannya dari mulai, istilahnya Aris memulai usaha sendiri terlepas dari bendera, ibu tadi gitu terakhir mhm, ya. Nah ini kan Aris menggelutinya berarti memang udah benar-benar kalau anak, kecil itu benar-benar sudah dengan kaki sendiri nih gitu kan. mhm, Udah nggak dituntun lagi, udah secara ininya gitu, saya pengertian harfiahnya bahwa Aris sekarang yang menjalankan usahanya sendiri di usaha ini. Nah itu berawal secara kalau gue kan taunya yang namanya perusahaan ekspedisi angkutan mhm, punya armada dong gitu mhm, kan. Logikanya gitu, walaupun sekarang itu terpatahkan dengan setelah eranya, mhm, model online-online ya mhm, kan. Dia hanya operator tapi nggak punya armada gitu mhm. kan, kayak gitu. Nah, kalau Aris sendiri dari awal itu, punya armada kah atau gimana? Awalnya memang enggak, kalau, di tempat ibu, Mhm. itu ada, Oh, heeh, itu juga termasuk saya juga yang mengelola kan, ikut mengelola juga, cuma pada waktu saya memberanikan diri untuk pisah, mhm. saya nol, Oke. heeh, Kayak petugas SPBU dong? Mulai iya, dari nol ya, mulai dari Pak? nol gitu, heeh. Iya, dari nol, karena, pengenlah, perjalanan waktu selama ikut orang Mhm, tua itu, saya pengen praktekin. Karena memang, ibu saya tuh saya ikut di kantor ibu, itu mhm. istilahnya nggak dikasih enak sama ibu. Lo Oh, mentang-mentang ini enggak, nah, saya tetap, disuruh ikut jadi kenek, mmm, terus naik pangkat ceritanya, naik iya, pangkat jadi sopir. iya, Jadi sopir, sopir dalam kota, sopir luar mhm. kota. Nah, baru akhirnya saya bisa, ya istilahnya di kantor saya terima barang, saksinya ada Bang, istri saya nih, pernah naik truk juga tuh. Oh, iya, 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 Waktu iya. masih pacaran saya ngapel pakai truk. Ngapelnya pakai truk? Iya, Waduh, bener, iya. itu parkirnya 20.000 kan?
parkirnya di itu belakang sumber Oh, waras. Oke. Nah, istilahnya satu yang menarik adalah bahwa, dari ibu memang mendidik ya, mendidik, Aris ini Mhm, untuk benar-benar, apa ya, bahasa gua mungkin bisa merasakan feel-nya dapet gitu loh. mhm, Makanya mulai dari bawah tadi ceritanya, mulai dari mhm, kenek, ya mhm, kan, dari kenek kemudian naik supir, mhm, supir pun nggak langsung yang luar kota, tapi dalam kota dulu mhm, sampai nah di situ kan kalau menurut gue hikmahnya adalah biar Aris ini benar-benar tahu kondisi di lapangan itu seperti apa gitu kan, bisa merasakan bahwa nggak kalau langsung biasanya sih, biasanya kan, mhm, kalau orang yang dapat katakanlah bahasa gue warisan nih, ya mhm, udah langsung duduk di top manajemen, mhm, dia tidak akan tahu apa yang dialami, dirasakan sama tim justru yang di bawahnya gitu kan. mhm, Karena dia langsung duduk enak, mhm, kursi empuk gitu kan. mhm, Tapi kalau yang mulai dari bawah istilahnya walaupun anak sendiri bahkan gitu, mhm, justru memberikan pelajaran positifnya Aris ini jadi benar-benar ngerti, paham. Ya katakanlah kalau misalkan ada karyawan nakal atau apa, "Pak ini begini," gue kan juga udah tahu, gue juga di lapangan kali betul dulu betul, gitu kan, iya kurang betul, lebih seperti itu gitu iya, kan. Jadi istilahnya, apa yang dia karena, Aris ini kan seorang yang, menjadi top pimpinan di atas yang memang kalau bahasa di kapal menakodai, ya kan. Jadi tahu kalau misalkan adalah, "Wah ini, tadi macet," mhm, jalan sini macet seberapa mahal, kok minta iya, solarnya 3 kali lipat, nggak mungkin ah, nih gitu kan. Kayak kayak gitulah mungkin iya gambarannya ya. betul, Jadi benar-benar istilahnya, Aris ini tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah pasti ngomongin masalah cerita di lapangan, mhm, nah kayaknya kan istilahnya yang gua dengar gitu ya, yang gua dengar, gua pernah dulu baca juga atau apa, ya entah yang suka dukanya lah, suka mhm, duka saat bawa barang, mhm, taruhlah dalam melakukan pengiriman nih, mhm, atau pengambilan. iya, Itu kan di jalan itu apalagi yang luar kota ya, mhm, kita bicara luar kota, dalam kota, kan pasti ada bahasa gua mah seru-serunya gitu kan. nah, Pernah nggak Riz, ngalamin Riz? banyak Banyak ya? banyak, itu Kasih contoh deh 2 aja, 2. yang apa nih? Ya kalau namanya di jalan ya, Mhm, ya itulah alhamdulillahnya saya digembleng sama ibu saya itu mhm, ikut ikut connect dulu. Dari mhm, connect saya kenal, daerah, iya, oh ini relasi kita nih ini kan, terus, di sini daerahnya kayak gimana, apa namanya, oh ini di sini ada preman apa enggak iya, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau di lapangan tuh kan, oh nih di sini ada portal, harus mhm, buka portal, apa, iya, ada ininya gitu kan, iya. ada uang melnya ya. Portal kan nggak bisa ngangkat Nggak sendiri, bisa, masih harus manual, ngangkat, nah, ada tenaganya yang betul. bukain. Ya itu di daerah-daerah tertentu, waktu itu saya masih nge ya, Iya, masih masih ikut sopir, jadi kita mhm, tahu, oh daerah sini ada ini, ada ininya. titik-titiknya lah Heeh, gitu ya, begitu juga titik-titik panas. ya waktu naik pangkat nih ceritanya, Heeh, jadi sopir juga nggak naik pangkat sih, heeh, gini, jadi kalau ada sopir yang nggak masuk, heeh, saya gantiin, oke, heeh. Jadi nggak hanya mobil yang kita pegang mhm, yang saya kenaikin, nggak, mobil mana aja, iya iya iya. heeh, dari yang kecil sampai yang gede, nggak ada sopirnya, Mungkin saya kalau gantiin. istilah kalau pernah ngobrol sama, eee, supir taksi, "Oh ini bukan batangan saya," Bukan gitu. iya betul. Istilahnya bukan batangan ya, Iya, jadi ngapiak aja ke mana gitu ya. ngapyak. Nah, justru di situlah saya pengalaman mulai bawa mobil pickup, Mhm, kol diesel, mhm, sampai tronton, sampai trailer saya nah, udah pernah semua, oke, gitu. luar biasa emang. Eee, Nah, Rif, selain angkutan itu kan banyak ya, mhm, jenisnya dalam arti kalau yang dari sisi kendaraan yang gue tahu dari mulai yang kecil ya mhm. kan, kendaraan bak kecil, itu sampai yang masih roda 4 sampai yang rodanya nggak kehitung gitulah banyak gitu kan, gondrong gitu, ramai banget bannya gitu. Mhm, Nah,
kalau di Aris sendiri yang menjalani usaha gitu, itu ada klasifikasinya nggak atau spesialisnya misalkan, oh perusahaan saya khusus hanya menerima angkutan apa atau apa gitu, nggak? Apa Eee, umum kalau aja? kalau namanya kan ada general cargo ya, Iya, nah jadi apa aja kita angkut gitu ya. hmm, Jadi, di mana kita lihat posisi, besarnya barang juga yang kita mau hmm, ambil. Oh ini harus, eee, apa namanya, oh ini cukup pakai fuel diesel, oh ini hmm, cukup pakai pickup gitu iya, kan. Tapi itu di mana kita untuk pick up-nya barang-barang itu mau kita ambil atau hmm, kita dapat orderan barang. Nah, setelah kita kumpulkan, hmm, oh nanti kita jadikan satu misalkan untuk jurusan Surabaya, jadikan satu truk yang harus iya, Surabaya nih. Itu ada mungkin yang bentuknya peti, ada yang karung atau apa jadiin iya, satu. Tapi kalau memang yang spesial, kayak kiriman yang memang satu pengirim dan satu penerima hmm, dan kita lihat besar atau volumenya. oke, Nah, oh ini harus pakai tronton ya, pakai hmm, tronton kayak oh. gitu Nah, ininya. itu dari kategori barang yang diangkut, Mhm, berarti umum gitu kan. umum, Nah, mhm, kalau boleh tahu, sekarang dari jenis apa menyebutnya Rich, pelanggan kah, customer kah, klien kah, itu ada spesifikasi nggak? Misalkan dulu kalau di tempat kerja gue yang lama, kategorinya kalau bahasa kerennya, oh B2C, B2B, bisnis mhm, to bisnis, hanya perusahaan aja kliennya, atau perorangan juga boleh. mhm, Maksudnya bisa siapapun bisa menggunakan jasa angkutannya Aris gitu. mhm. Siapa aja Siapa aja. siapa aja, Nah, itu pindahan mhm. pun bisa? Bisa, Bisa? pernah langganan pindahan juga. Nah, Heeh. tuh sobat jagongan. Nih, ini nih ada jasa angkutan. Kalau sobat jagongan ada kebutuhan jasa angkutan, nah sementara ini karena terbatas nih posisi Aris di Jakarta kan, Iya, tapi dengan menutup kemungkinan kalau sobat jagongan ada perlu butuh jasa angkutan, mau yang dari roda 4 sampai yang rodanya rame-rame gitu kan sampai yang besar skalanya ya itu tronton bisa ya Riz ya. bisa. Nah, tronton segala macam bisa nih nanti sobat jagongan dari mulai pindahan, sobat jagongan punya usaha butuh angkutan nanti bisa juga kontak. Nah, ya komen nih makanya ikutin terus jangan sampai ketinggalan nih. Ini belakangan lebih seru lagi ntar ceritanya gitu. Ya, Heeh, Riz. Nah, itu kan kalau apa yang umum itu heeh, kan bener ya, koreksi kalau salah ya. mhm, Misalkan orang mau pakai jasanya Aris nih angkutan. mhm, Itu ngelihat dari volume, volume dalam artian adalah jumlah mhm, besar dan barang, beratnya, paketnya lah gitu, ah, paket yang mau dikirim dan jenis karena itu nanti dan terkait volume beratnya, berat juga berat juga, menentukan iya sampai ke jenis kendaraan, berarti itu kan iya menentukan nanti moda transport yang dipakai apa gitu iya, kan, benar nggak gitu? betul Betul ya? betul, heeh. Oke, Terus heeh, sama tujuan, mmm, heeh, kalau misalkan kayak misalkan harus ke luar pulau, ya mhm, mau nggak mau kita, tawarkan pakai kontainer. Kan mmm, nggak mungkin kalau kita truk nyebrang ke sana, akan tinggi sekali biayanya. oh, Eee, Lebih baik kan pakai kontainer gitu kan. kontainer walaupun juga lewat darat gitu kan, Lewat misal laut, katakanlah nggak dalam arti, taruhlah gua mau kirim nih mhm, dari Jakarta mhm, ke Padang atau mhm, ke Palembang gitu. mhm, Nah, sebetulnya kalau dulu kan kenal juga, istilahnya land trucking, mhm, pakai truk aja kan bisa bisa. dong. Kalau makanya saya Mmm, lihat tujuannya dulu, ke oke, mana heeh, tujuannya. mmm, Kalau misalkan masih bisa dijangkau pakai truk, saya pakai truk. oh, Misalkan ya meskipun itu nyebrang ya luar pulau mhm, ya ke Pulau Sumatera, atau ke Kalimantan deh Bali sekarang atau ya, misalkan Bali, itu Lombok, sampai ke, eee, Kalimantan mungkin, Kupang, sampai ke timur, iya timur, heeh. mmm. Kemarin kita belum lama dari ND juga, Nah, heeh. itu lewat darat kan Lewat darat, iya, nyebrang-nyebrang, heeh. mhm, Jadi dari pulau ke pulau gitu. karena, persepsi gua tadi begitu disebut kontaineran, ya udah drop, Eee, Priuk Priuk sampai ke katakanlah ke Belawan kalau di ya Medan kalau atau di
Di mana Kalau gitu? yang pakai kontainer itu kalau umpama Sulawesi ya, Mhm. terus, Papua itu Oh ya, karena ininya itu saya itu ininya pakai di luar kontainer. sudah di Mhm. luar jangkauan, ya mau pakai truk berapa Iya, hari gitu, terus ke 2 bulan Batam gitu. ke Batam tuh juga saya Iya ini iya 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 kontainer iya. gitu. Tapi yang Meskipun sekiranya masih bisa diakomodir sama di-cover sama truk, mhm itu akan, tapi secara katakanlah ini ada apa, jumlah paket mhm nih barang mhm kiriman, katakanlah ke Medan nih, Riz, mhm. ya. Secara kubikasi itu adalah volume, Volume, ya. heeh, Nanti takutnya sobat jagongan, "Ah, kubikasi nyebut lagi, apaan tuh kubikasi?" Gitu. Kubikasi itu adalah, total volume barang, volume barang yang diangkut, iya, ya. Nah, barang yang diangkut itu antara satu kapasitas truk dengan kontainer itu katakanlah sama. mhm Ini secara global aja gitu, mhm. secara umum. Itu lebih secara biaya, ketemunya lebih murah truk atau kontainer? Kalau dari biaya, secara biaya ini ya, kalau pakai kontainer, itu karena memang pakai kapal laut ya, Iya, pakai kapal melibatkan mode transport kontainer, lain. heeh, se dengan volume yang sama Mhm. bisa lebih murah kontainer, Oke. karena kan, kontainernya kita udah nggak mau urusan, udah barang udah sampai Mhm dibongkar, tergantung pelayarannya dia ada di Medan, di mhm. Belawan, udah kita serahkan ke sana. Oh. Cuma dari segi waktu lebih cepat pakai tracking, Oh, apalagi heeh. mungkin sekarang udah ada lintas Sumatera kali, Iya, tol ya? betul, satu Oh. itu, yang kedua, mau kapan aja kita ambil, Mhm. bisa langsung berangkat, tapi kalau pakai kontainer kan lihat jadwal kapal. Oh, iya. Heeh, kita misalkan angkut sekarang ini, nah jadwal kapal yang ke Belawan katakanlah nanti Mhm tanggal 5, mhm. ya kita nunggu tanggal 5. Iya. Nah itu kadang-kadang yang nggak dimengerti oleh customer, oh barangnya Mhm. diambil tanggal 2, Iya. Gotong oh aja sendiri tuh. dan jadwal kapalnya tanggal 5 gitu. Mereka udah hitung tuh Iya sampai iya ngambil udah iya 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 hitung iya. gitu. Nah nah, terlepas dari masalah lead time lah atau masalah Heeh, waktu tempuh, estimasi waktunya, estimasi heeh, waktu. Nah, itu kan begitu katakanlah, gue mau kirim barang nih, Riz, ya kan, heeh, tadi contohnya misalkan Medan lah katakan mhm gitu kan. Nah, begitu, Aris mengajukan atau menyarankan untuk menggunakan kontainer, mhm, tapi gue kan nggak tahu, ribet lah urusan sama lu aja deh, Riz, lu yang mhm, itu bisa ya, istilahnya bisa. memang semua masih Ya dalam cover. kita semua yang tangani, jadi Mhm. kita kan namanya Tanggung jasa ya. ngomong-ngomong apa sih perusahaannya, Riz, namanya, Riz? Kalau nama PT gue ya, Iya. namanya sih di PT-nya namanya Amanah Mandiri Wah, Express ya. luar biasa, Nah, emang harus jaga aku amanah bisa, emang. di PT-nya Amex, Amex Amex, ya. Trans, Nah, tuh sobat jagongan, namanya nanti bisa dicari, namanya Amex atau kita akan tulis nanti, tenang aja. Makanya tonton sampai habis, nonton, nanti baca di deskripsinya. Amex ya? Amex Trans. Tapi bukan kartu, dulu kan ada Oh kartu Amex. bukan, kartu Amex. Oke oke. Nah, selama pengalamannya Aris nih, kan tadi katanya mulai dari kenek, terus, Mhm, ditempa menjadi pengemudi, ya supirnya gitu kan. Selama pengalaman Aris, berarti kan udah lebih dari 20 tahun lah ya? Iya lebih, dong, iya. kalau misalkan kita lulus SMA aja tahun tutupin tahun, sampai sekarang itu menjalani bisnis yang sama, itu kan yakinlah banyak cerita, banyak pengalaman di jalan itu. Nah, yang, sisi yang horor-horor dikit lah, dalam arti horor secara, eee, bukan horor sih ya, Horor apa mungkin nih? bahasanya mungkin lebih yang ada, dulu sering dengar bahasa bajing loncat, Oh, kalau sekarang lebih trennya begal, begal gitu. Pernah ngalamin nggak, Riz? pernah Heeh. pernah. Nah itu Dari gimana? mulai waktu ngenek, Mhm nyopir, sampai ya sekarang berapa kali ya mhm. kita pernah, itu. Pernah sampai ini nggak, Bahkan dijarah pun pernah, tapi nggak gitu. itu, pengertiannya sambil jalankah? Kendaraan kita Kalau lagi jalan di, ada, karena pernah lihat juga gitu, ada yang heeh, dompleng, bahkan ya sekarang di tayangan kan juga mhm, banyaklah yang viral-viral itu, yang disebut bajing loncat itu juga belum lama ngerti gitu, dalam arti, heeh, oh ternyata dia loncat ke loncat, truk, iya, dia bongkar gitu kan, heeh, dia
Biasanya pindah-pindahin bajing loncat kalau dulu ya, hmm. dulu tuh bajing loncat rata-rata kalau di luar kota mereka kerjanya malam. Hmm. Malam mereka buntutin truk gitu kan, nggak satu 2 orang, dia biasanya ada didahului oleh sepeda motor, Hmm. terus juga mobil lain, dia seolah-olah kita dipepet dulu supaya lambat gitu Hmm. kan, baru ada yang naik gitu. Tapi kalau sekarang kalau yang saya lihat ya, itu pun siang aja udah Iya, berani gitu kan. betul betul. Dan yang diambil itu bukan barang kiriman aja, Hmm. tapi barang-barang yang ada di truk itu. Katakanlah truk kosong nih, Hmm. itu terpalnya aja truk kosong diambil. Astagfirullahaladzim. Ada juga yang truk dia punya box tool-nya yang Hmm. di samping truknya itu kan kadang-kadang dia buat tempat peralatan, Hmm. dongkrak, tali, itu dijebol, diambil itu juga. Luar biasa Nah, Bang. itu yang Ngeri ya? sekarang ya, Serem saya banget ya. lebih berani Hmm. sekarang ya ininya. Tapi pernah sampai ada yang maaf cakap gitu ya, sampai yang mengalami kekerasan fisiknya. Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya. Kalau gitu bukannya ya ini sih apa dalam artian itu kan kawasan mereka gitu ya. Heeh, Istilah apakah nggak ada justru resiko dicuri, wah ini perusahaan Amex nih. Karena kan istilahnya itu ini kawasan gue nih gitu kan. heeh, Mereka anak buahnya dibawa masuk lagi, bukan malah beresiko. Tapi ya enggak gimana juga itu? sih ya. Nah gitu, ya kita trik sendiri aja gimana Heeh. supaya kita terbebas dari mereka gitu ya. Jadi bahasa Heeh. kerennya sih self defense gitu Iya, ya. Wah, kalau memang harus, perang ya perang gitu, heeh. turun bawa pentungan, bawa Iya, apa iya, gitu iya. kan, Benar-benar gitu. belum lagi mungkin ya ini saya juga lihat di kalau sekarang kan memang sudah bebas ya dalam Mhm, arti kita bisa lihat di sosial media entah itu di mhm, Facebook, di YouTube atau bahkan Instagram yang tayangan-tayangan mhm, pendek itu kan gimana perlawanan para supir truk mhm, menghadapi ya entah mulai apa ya bahasanya mungkin penjahat lah gitu ya. mhm. Istilahnya mulai dari yang begal, sampai yang parkir liar, Nah pungutan itu, liar gitu kan, juga sudah merebak gitu di mana-mana kayaknya. Nah, tapi balik lagi di cerita itu, Riz, kalau yang zaman dulu gitu, mhm, sebelum ada eranya terutama di daerah Sumatera ya, Aris kan mhm, lumayan sering kali ke Sumatera, olahraga, kiriman Sumatera gitu ya, ada, atau bahkan mungkin juga di Jawa. Nah, kalau daerah-daerah tertentu kan pasti si entah dari manajemennya ekspedisi, apalagi sopirnya yang di lapangan, mhm, itu kan pasti udah hafal, biasanya mereka iya, hafal kan, apa? titik-titiknya, "Wah di sini nih Mhm, rawan nih." Nah itu mereka apakah terutama mungkin, "Ah saya mendingan nggak jalan malam deh kalau lewat iya, situ." mhm, Either nunggu barengan, heeh, atau nginep aja dulu deh di pom atau gimana, iya. gitu ya? Kalau untuk Sumatera sekarang udah agak relatif aman ya, Iya. heeh. Cuma yang sekarang marak di Sumatera ini, ya itu minta duit sepanjang jalan, kita Oh, nyawer ya, istilah 2.000, iya nggak 2000 ada aduh, berapa meter, nggak ada lagi ada berapa lagi. ih, Ya kalau dulu memang kita harus konvoy, keluar hmm, dari Bakahuni udah main tunggu-tungguan, mhm. mana konvoy bareng gitu, Cari temen lah ya cari biar temen. biar sama-sama gitu, biar Biasanya ada juga kita kalau udah keluar dari Pelabuhan Bakahuni mhm, malam gitu, mhm, mendingan ke jalannya pagi, siang mhm, gitu. iya, Kalau iya. malam udah ya, Tapi secara ini sendiri, entah secara perusahaan atau pribadi pada saat mhm, Aris, dulu jadi masih turun di lapangan lah gitu mhm, ya, lebih sering turun di lapangan gitu. Pernah nggak ngalamin, Riz? Yang ngalamin sampai istilahnya, entah kecolongan atau ya kalau di Sumatera saya sendiri belum pernah mhm, ngalamin ya, karena memang jarang. mhm, Saya sendiri jarang ke Sumatera, tapi pernah, yang seringnya di Jawa, justru di heeh, Jawa, di Jawa ya salah satunya yang tadi bajing mhm. loncat, terus yang kedua ya waktu di Jawa Timur sama dinaikin, hilang barangnya pernah, Nah, heeh, kalau kayak gitu itu, istilahnya si pemilik barang, mhm, apakah Aris juga menyediakan istilahnya kalau dulu kebetulan saya juga pernah di ekspedisi mhm, walaupun mhm, udara gitu ya. mhm, Itu juga kan kita menyiapkan istilahnya menawarkanlah, asuransi, menawarkan asuransi. mhm. Kalau di darat ini juga ada istilahnya sistem Ada asuransi juga, mmm, cuma kadang-kadang kita tawarkan ke customer atau ke mhm, klien kita, mereka nggak mau, gitu. mmm, Eee, Mungkin
dinilai dari harga barangnya juga. Kedua juga kalau kita masukin asuransi otomatis harga barang yang dia jual pun akan selisih, ya kan. Apalagi barang-barang yang saya angkut ini kan dulu ya, Hmm. itu kebanyakan barang elektronik. Jadi Hmm. pengaruh banget Jadi ininya. nambah HPP mereka lah gitu, jadi beban Betul, biaya gitu. beban biaya gitu. Bisa harusnya Heeh. bisa jual 1.000 jadi Mau seribu lima nggak mau ratus kan, nih. tapi kalau yang barangnya, mahal, Hmm. ya saya paksa harus. Iya, karena kan Mhm. resiko ya apalagi Ya, itu ya, gitu. Nah, Riz, ini seru banget ceritanya Riz. Aduh, mhm. ini kita kalau ngobrol terus panjang lebar nih, ngopinya bisa sampai buka nanti sahur lagi nih Waduh, ketemu. belum Nah, yang, cerita-cerita iya, yang apa yang namanya, gaib miring-miring ya, dikit yang tuh, gaib di ya. pinggir-pinggir jurang lah bahasa. Nah, eee Aris yang selama perjalanannya ini Riz, ini kan kita Mhm, insya Allah mau dekat-dekat lebaran nih. iya, Nah kan biasanya dekat-dekat lebaran itu ada peraturan yang setahu gue gitu ya, mhm, bahwa H minus berapa gitu mhm, angkutan truk ini sudah dilarang gitu. Dilarang untuk ya karena gue di Jawa aja gitu mhm, kan istilahnya nggak boleh lewat tol, nggak boleh mhm, jalan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan. mhm, Nah, itu pernah nggak ngalamin istilahnya begitu lagi di jalan, terima mhm, order nih, misalnya terima mhm, order sebelum peraturan, mhm. atau 2 hari kemudian ini masih di perjalanan udah keluar peraturan, truk nggak boleh jalan gitu. Kan mau nggak Oh, mau harus nunggu lebaran gitu kan. ya pernah beberapa kali, malah kadang-kadang kalau udah udah waktunya peraturan, kita Mhm, masih berani jalan juga. mhm, Eee, lihat-lihat apa namanya, jalan mana yang memang ditutup, biasanya tol. mhm, Dan itu, biasanya masih ada toleransi ya, mhm, kalau biasanya peraturan pemerintah tuh H-20, H-15, mhm, H-10, sampai H-5. iya, Ya, itu, dikuranginya bertahap. Misalkan nih ya H-20, mmm, biasanya truk gandeng, iya, trailer itu udah nggak boleh. mhm, Nanti H-15 itu tronton, mhm, itu udah nggak boleh. iya, H-10 itu yang fuso, iya, yang pokoknya itu menurut beban ya, iya, iya, yang udah 10 ton ke atas udah nggak boleh. Kalau H-5 biasanya kalau diesel masih, masih bisa heeh, jalan. Masih itu boleh atau udah masih nggak bisa, masih masih bisa, bisa? heeh, heeh, Tapi yang pasti gitu. sih nggak lewat tol kali ya? Lewat tol juga tertentu ya, Mmm. biasanya yang rame itu tol Cikampek, mulai dari Mhm. tol Dalam Kota Cikampek. Cikampek ke sana masih bisa, Oh, heeh. masih bisa selap-selip gitu. Ya kalau enggak ya Selap-selip. lewat jalan biasa, sekarang jalan biasa juga lancar, Iya heeh. karena volumenya kan banyak Udah di volumenya udah tol. banyak masuk ke tol gitu. Apalagi udah nyampe ujung kan tol kalau di Jawa kan, Iya, dari ujung sampai ke Probolinggo ujung. Timur udah ke Iya, sana udah heeh. jalan, Nah, heeh, Riz, lo kan paling pernah secara sampai saat ini gitu ya, punya anak buah nih, kata boleh dibilang anak buah mhm, di operasional, mhm. sopir, kenek atau apa, paling banyak berapa, Riz? Kalau sopir kenek tuh 30-an, 30-an. heeh. Ada banyak, makanya, Nah, gua nggak terima sopir itu yang nyodorin ijazah malahan. Gue oh, terima sopir memang gue tahu dia bawaan siapa, tadinya mmm, memang sopir, rekomendasi siapalah gitu ya? siapa, atau memang, oh itu masih saudaranya si ini, Mhm. atau memang dari Kenek, heeh. Oh, Kebanyakan kalau supir gue dari Kenek. oh Dari ininya Kenek, gue bikinin rekomendasinya. SIM, Mhm, gue udah tahu nih, dia udah karena Kenek kan mundur majuin, mhm, dia ngerawat, nyuci mobilnya iya, gimana. Kadang-kadang, banyak relasi gue minta mhm, sopir sama gue. oh, Akhirnya gue iya, iya, rekomendasi, iya, "Ah, lu mau nggak kerja di sana? Kita mhm, ini, mhm, kita mhm. perusahaan ini." Banyak, gitu. Oh, berarti memang, koreksi kalau salah ya, Riz, dalam arti kan menerapkan secara bicara manajemennya, Mhm. itu bukan karyawan tetaplah istilahnya gitu kan, hanya freelance atau gimana hitungannya, Kalau dibilang tetap, lepas? ya tetap juga sih ya, Mhm, karena kan kalau sopir itu kan udah mulai batangan, mhm, 30 mobil ya 30 sopir iya, ya udah masing-masing sendiri. Cuma, eee, masih sopir itu biasanya bawa kenek itu rata-rata saudaranya sendiri gitu, entah itu oh, ponakan, adiknya, atau siapa, gitu. Nah, ini kan mau nggak mau dia belajar juga nih anak, iya, 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 iya. kenek nih.
kalau memang nanti supirnya udah pensiun, dia bisa gantiin. Ya. Itu yang Secara kalau di kantoran bahasa jenjang karir. di tempat gue gitu. Oke, ya. Jadi istilahnya itu tadi naik pangkat. Kayak gitu. Kalau dia mau kerja tempat lain, ya silahkan gitu. Nah, balik lagi nih ke yang masalah angkutan, pindahan khususnya nih, pindahan rumah lah katanya. Gue mau pindah rumah nih, Riz, misalkan gitu ya. Nah, itu lo hanya menyediakan jasa angkutannya saja, atau dengan, kalau dulu di Jepara sih ada istilah angkat junjung gitu ya, yang istilahnya loading dan unloading lah gitu bahasa keren. Ada. Oh. Jadi malah sampai packing. Oke. Tapi ya pasti beda dong paketnya. Beda. Jadi kalau misalkan ada, aku beberapa kali dapat orderan pindahan rumah, satu rumah, terus ada apartemen, juga kantor. Kantor dulu pernah di Sumitmas Tower, Sudirman, pernah tuh di lantai berapa? Tahun berapa? Kita di situ dulu. Iya, udah nggak ada kayaknya. Ya, jadi pindahan. Jadi kita kalau mau menentukan harga itu kita lihat dulu, kita survei barangnya berapa big, nanti ini pakai truk apa, butuh berapa orang gitu. Kalau rumah nih ya. Nah, kalau di kantoran pasti ya terkait dengan si manajemen kantor itu ya, nggak boleh ngangkut kalau jam segini, harus hari ini gitu. Nah itu. Iya. Tapi pada intinya kalau hanya pribadi pindahan rumah itu, Aris pun perusahaan bisa menyediakan tenaga angkat junjung mover atau ya, misalnya movernya gitu kan, bahkan sampai masalah packing ya kan. Nah tuh catat nih Sobat Jagongan, kali aja ntar ada perlu ya. Nah luar biasa Riz, hebat banget tuh perjalanan. Nah, dengan tidak ini ya, mengurangi rasa hormat nih, kita kalau lanjutin bakal 3 hari 3 malam gitu. Cuma yang tadi temen gue udah ada begini-begini aja. Nah, oke Sobat Jagongan, itu tadi obrolan gua sama Aris ya, dia temen SMA gue waktu itu ya, ketemu barengan kita di bahkan satu kelas kita Aris ya. Di kelas 2. Walaupun dulu istilahnya gengnya beda gitu. Dia geng terpelajar, gue geng bandel. Nah, terima kasih Aris untuk waktunya, sudah mau meluangkan waktu kita silaturahmi datang ke sini. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi nanti yang lebih seru, yang nyerempet-nyerempet pinggir jurang. Banyak sih sebenarnya. Iya, makanya. Ada mungkin ada saran yang saya mau kasih berikan, terutama untuk anak-anak muda sekarang nih ya. Jangan gengsi gitu kan. Mau kerja apa aja, yang penting kan awalnya. Tapi kalau kita namanya kita ulet, terus semangat, kita memang mau maju, ya jangan gengsi lah. Iya, kayak gue dulu waktu nge-naik, nggak taunya teman kuliah gue terima baru teman kuliah gue. Kalau nge-naik gengsinya tinggal di rumah aja, udah di rumah dalam kamar kunci yang rapat gitu. Itu pernah terjadi gitu. Iya. Nah, begitulah Sobat Jagongan ya, tayangan kita kali ini ngobrol santai gua sama Aris, itu yang jadi pengusaha sekarang ini alhamdulillah sudah berhasil puluhan tahun dia menjalani usahanya, itu di bidang ekspedisi angkutan barang di jalan raya. Nah, Sobat Jagongan yang ada perlu pengen punya hajat pindahan rumah atau di kantornya kemudian lagi nyari untuk kebutuhan kantor, logistik segala macam untuk mau lebaran nih, mau kirim motor boleh. Nah, tuh lebaran motor segala bisa diangkut nih, yang satu kampung, satu apa, mau lebaran monggo silakan, mumpung belum mepet-mepet lebaran. Jadi motornya nanti di kampung pun tetap bisa dipakai keliling untuk merayakan hari raya Idul Fitri nanti. Oke, teman-teman, Sobat Jagongan, jangan lupa ya untuk selalu ikuti channel YouTube Jagongan Yuk ya. Yang belum subscribe, like, komen, dan share di sosmed kalian semua. Yang sudah, terima kasih.
Sampai ketemu lagi, Mas Aris ya. Terima kasih. Menyebutnya Aris Pade nih sebenarnya. Ya, terima kasih untuk semuanya, Sobat Jagongan yang sudah terus mendukung channel kami. Ya, tetap hati-hati untuk Sobat Jagongan yang mau pulang kampung. Terima kasih semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sekeliling kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk